Kita buka dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Beliau bersabda, saya pemimpin penghuni surga di tingkat yang paling pertama. Jadi setiap orang muslim yang masuk surga insya Allah itu ada istana-istana mereka yang tersebar di sana sini, tergantung amalnya. Nanti kan di surga ada pintu puasa, ada pintu zakat, ada pintu sholat. Jadi kalau kita kerjain semuanya lengkap, nanti kita akan dapat di sini istana, di sini istana. Jadi banyak istananya. Seperti kalau di dunia orang punya banyak rumah dia bisa kunjungin, gitu kan? Nah kata Nabi SAW, saya akan menjadi pemimpin di tingkat pertama surga di sebuah kem istana, gitu kan? Bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Jadi kita bisa bayangkan ya, benar aja kita dilarang berdebat. Maksudnya begini, kalau kita sedang menjelaskan sebuah argumen kepada orang, ini hukumnya begini akhi, ukhti, tadi kenapa buat seperti ini? Setahu saya Rasulullah bersabda begini. Oh tapi begini, debat dia. Ya sudah, tinggalin aja. Gak usah ribut, gak usah habisin umur dan waktu di situ, gak ada gunanya. Karena kalau memang dia benar mau menerima kebenaran, pasti dia, oh iya ya, kok saya baru tahu ya, gitu kan? Dia tidak mungkin mengajak kita berdebat. Jadi di sini jelas ya, sampai ulama mengatakan berdebat pun dalam hukum-hukum agama itu pada saat sudah saling menyampaikan argumen selesai, udah, nggak usah dilanjutin, nggak usah dilanjutin. Subhanallah, tidak ada perdebatan yang dilanjutkan kecuali akan jadi masalah baru lagi. Selalu begitu. Jadi hikmah syar'i yang luar biasa. Seorang muslim bisa mengontrol lisannya, bisa mengontrol perilakunya. Tidak usah repot, karena kalau kita ikutin pertengkaran, ada orang caci maki nih, dia dapat dosa, kita balas juga dengan cacian, kita juga berdosa. Terus lama-lama apa? Makin membesar, senjata syaitan akhirnya bukan cuma mulut yang ribut, sampai tangan yang saling mukul, sampai akhirnya bisa saling membunuh. Jadi banyak dosa-dosa yang berentetan dari situ. Sebelum saya jauh lanjutkan masalah perdebatan, bantah-bantahan ini, lanjutan hadis tadi. Kata Nabi SAW, saya pemimpin di sebuah kem istana di tingkat pertama surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar ya. Jadi dia tinggalkan jidal walaupun dia muhik, namanya dalam bahasa Arab. Muhik itu dia punya kebenaran, gitu. Udah nggak usah, karena kalau orang itu memang mau cari kebenaran dia tidak mau berdebat kok. Dia pasti akan mau terima masukan. Kalau kita bicara kemudian terus aja didebat sama dia, nggak ada gunanya, untuk apa, gitu kan? Saya kalau ingatin istri saya sekali, kemudian yang kedua dia lupa sama dia misalnya, diulangin lagi satu hal, misalnya saya nggak senang lihat sesuatu di rumah, saya bilang ini sebaiknya jangan begini. Sekali saya sampaikan, dua kali dia lakukan, maka saya cuma melihat ke arah benda itu, dia lihat berarti dia sudah tahu, sudah selesai. Saya nggak perlu ribut sampai berapa kali, nggak perlu sampai mencaci maki, apalagi sampai menghina, menjatuhkan, nggak usah. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata dalam hadis Bukhari, aku mengetahui ya saking pekahnya dan saking lembutnya Nabi SAW dalam menyampaikan satu masalah dan tidak ingin berdebat, ribut. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, aku mengetahui sesuatu yang Rasulullah SAW tidak senang dari raut wajah beliau. Udah, sekali Nabi ingatin, selesai. Nabi nggak akan ulangin 2-3 kali tuh, nggak mau, nggak usah. Dan subhanallah, makin kita biasakan anak kita, ya keluarga kita dengan pola ini, maka dengan sendirinya nanti akan ada kesegangan ya dalam masalah itu dan mereka tidak akan ulangin. Dibandingkan kita terus berulang-ulang, apalagi kalau ada orang hidupnya subhanallah semua perdebatan, semua ribut. Walaupun mungkin cuma masalah minuman, suami istri sudah bisa ribut, masalah makanan, masalah keluar jam berapa, untuk apa ini semua gitu. Sesuatu yang tidak perlu, bersih tegang, bantah-bantahan, akhirnya sampai bertengkar, saling caci maki, sampai ada yang mengucapkan kalimat cerai, untuk apa semua gitu. Ya, kecuali memang hal-hal yang melanggar syar'i, perceraian pun selesai. Baik, kalau begitu kamu nggak cocok sama saya ceraikan kamu. Selesai, udah, gitu loh. Kalau emang sudah sampai pada tingkat nggak bisa diperbaikin, udah selesai. Akhirnya nanti orang pun akan segan dengan kita, gitu kan? Jelas semua bahasanya sekali kita sampaikan, tapi dengan kejelasan, ketegasan, tapi bukan dengan keras.